saya pengen coba-coba sebenarnya, coba-coba lihat hobi kok. Lihat ada burung diterbangin bisa balik sendiri tuh gimana sih caranya? Nah, akhirnya dari situ hobi lamaku aku tinggalkan untuk mencoba hobi baru ini di dunia paruh bengkok ini. Kalau masalah perawatan itu secara umum mudah sih mas, tergantung kitanya aja. Maksudnya semua burung itu butuh ketelatenan. Jadi burung itu kita anggap sebagai anak kita mas. Jadi udah seperti anak kita. Jadi rasa sayangnya kita ke burung itu digambarkan dia itu anak kita. Jadi gimana caranya burung itu juga nyaman dengan kita, gimana caranya burung itu bisa friendly gitu mas. Makanan itu sangat ngaruh banget, apalagi gizi yang masuk ke dalam burung tersebut kita juga perhatikan. Dari makanan, dari vitamin juga kita perhatikan ke dalam kesehariannya. Saya main free fly itu sebenarnya sudah sejak lama, sudah dari 2015 mungkin. Tapi saya efektif main burung free fly itu sejak pandemi. Karena pandemi kita tahu sendiri ya, nggak boleh kemana-mana. Jadi isinya cuman main burung aja di luar. Katanya suruh dede, katanya segala macam di luar di sawah ya. Setiap pagi saya main ke sawah, menghitamkan badan dan menambah imun, kita main burung begitu. Setelah pandemi sudah mulai banyak aktivitas teman-teman yang lain mengadakan event-event perlombaan, kemudian labur, latihan mabur, kemudian lakber, latihan bareng, begitu-begitu. Ini salah satu partner saya, namanya Kayla. Ini burung paruh bengkok jenis Eclectus roratus. Kemudian kalau asalnya dia dari Maluku. Kemudian ini sudah salah satu burung yang dilindungi. Jadi kalau kita punya ini harus sudah punya suratnya segala macamnya. Ini juga bukan dari tangkapan liar, tapi hasil dari breeding. Hasil dari peternak yang sudah mempunyai surat dari BKSDA segala macam itu. Kenapa saya milih ini? Karena harganya masih relatif terjangkau buat saya. Kemudian gaya terbang, cara terbangnya juga menurut saya masih yang terbaik menurut saya. Kalau teman-teman mungkin pilihannya banyak. Ada 3 macam sebenarnya. Ada yang small, ada yang medium, kemudian ada yang large. Ini yang medium secara size. Kemudian saya senang ini karena ini salah satu burung yang paling mudah dibedakan jenis kelaminnya. Jadi kalau yang merah pasti betina, kemudian yang hijau itu pasti jantan. Dulu pada waktu belajar saya masih yang kecil-kecil, masih yang medium, masih yang ya istilahnya yang masih familiar dengan saya, mudah didekati, tidak terlalu susah dihandle. Sekarang saya lebih fokus ke Nuribayan ini atau Eclectus roratus. Kayak gini nih sebenarnya hobi ekstrim mas ya, bisa dikatakan hobi ekstrim karena resikonya besar mas. Dulu burung saya itu seharga 26 juta. Ketika itu sudah mau dibeli orang, 2 hari mau saya kirim. Sebelum saya kirim saya video dulu tuh terbangnya. Alhasil dia hilang. 26 juta sampai sekarang nggak ketemu mas. Di situ rasanya itu kalau misalkan saya stres, dikatakan stres ya kepikiran nggak doyan makan ya nggak doyan makan. Cuma kalau saya berpikirnya stuck di sana, aku nggak akan maju gitu. Makanya dari situ aku bisa mengambil kaca berbandingan bahwasanya memelihara burung kayak gini ini memang benar-benar butuh kesabaran dan ikatan batin yang kuat dengan si burung. Kalau kita asal-asalan terbang aja yakin pasti hilang mas.
Mungkin kalau teman-teman banyak yang bilang bahwa apa ya, hobi free fly ini adalah hobi yang ekstrim. Mungkin ada bilang yang hobi yang mahal gitu. Tapi kalau menurut saya ya hobi konyol aja sih sebenarnya. Karena burung dilatih, diterbangkan, mungkin ada saatnya dia error, kemudian hinggap, kita nggak tahu dia hinggap di mana, mencok di mana kita nggak tahu, dan kita cari-cari sampai ketemu. Setelah ketemu ya dicolok mana mas, dilempar lagi mas, di FF lagi mas, begitu. Jadi menurut saya ya konyol banget sih jangan, hobi konyol aja sih. Sebenarnya pengalamannya banyak yang lucunya gitu. Karena antara saya dengan teman-teman itu pasti ada ledek-ledekannya kan gitu. Begitu burung dilempar, ketoknya ya seneng sih. Nek koncone manuknya apik, ketoknya seneng juga. Tapi ternyata lu seneng nek koncone mencok gitu. Manuknya mencok itu lebih menyenangkan gitu. Buat kita, buat orang-orang free play itu begitu. Karena ya kita bisa ngeledekin teman kita. Kamu ngerjainnya kurang beres gitu. Tapi ya tetap aja mas, nanti walaupun burung itu escape, walaupun burung itu mencok dimanapun juga, kita pasti bantu teman-teman yang lainnya. Di situ persahabatan kita, pertemanan kita, komunitas kita itu ada di situ, maksudnya begitu. Dan itu bukan cuman untuk satu komunitas gitu. Ada pada saat misalnya pada saat labur atau pada saat event lomba pun, di situ juga sudah pasti ada tim rescue-nya. Tapi kita teman-teman pasti akan membantu sampai burung itu ketemu. Kalau untuk teman-teman pemula yang pertama kali pengen punya burung baru bengkok, itu biasanya burung-burung yang friendly. Biasanya kan kalau orang-orang awam kan maunya burung itu nggak gigit ya mas ya. Karena memang rata-rata burung baru bengkok itu 80% dia yang gigit. 80%. Yang nggak gigit itu burung-burung yang anakan itu nggak akan gigit mas. Kalau yang dia usia di atas 1 tahun pasti dia gigit. Nah kalau pengen burung untuk pemula yang dia friendly biasanya itu jenis sangkonur. Ada jenis sankonur itu dia burungnya friendly banget sama semua orang. Biasanya dia familiar lah sama semua orang. Apalagi kalau burung sankonur itu yang masih muda itu lengket banget dia sama owner itu lengket banget. Jadi dia kayak nggak mau jauh dengan ownernya. Nah itu cocok banget kalau untuk pemula burung sankonur itu mas. Kita sudah sering melatih, tapi kenapa burungnya masih begitu-begitu aja, mencokan lah atau apalah begitu. Ya memang dari satu sisi bahwa kita harus memang ikatannya, bondingnya memang kita harus kuat. Satu itu. Kemudian yang kedua, bahwa burung ini kita yang menyetak. Jadi kita harus ngeset burung ini supaya menjadi lebih disiplin, menjadi lebih patuh kepada kita. Pada akhirnya kalau dari awal kita belajar free fly itu adalah dari pola makannya. Dari pola makan itu kita mulai mungkin kita piara dari baby atau dari piyek istilahnya, dari belum ada keluar burunya. Kita kenalkan dengan kita, kemudian kita kasih pola makan, rutinitasnya makannya, itu kemudian nanti pasti burung akan menghafal kepada kita. Nah, dari situ nanti step-stepnya adalah kemudian nanti kita mulai dengan FTM. FTM itu fly to me. Jadi burung ditaruh di tangkringan, kita panggil. Kalau mungkin awal-awal kita pancing dengan makanannya, kemudian kalau memang sudah terbiasa, pasti dia akan menghampiri kita sendiri. FTM itu salah satunya adalah membuat dia menjadi belajar landing juga. Karena dari terbang langsung menuju ke tangan itu pasti burung juga butuh belajar. Kemudian kenapa burung saya masih mencokan, kenapa burungnya mas itu nggak mencokan, kenapa punya dia lebih bagus. Nah itu sebenarnya tergantung, salah satunya ada juga karakter burungnya. Kemudian yang kedua dari pola kita melatihnya juga. Kalau burung sudah disiplin, kalau burung sudah patuh kepada kita mau lempar dimanapun juga nggak akan mencok, pasti akan balik lagi. Dan kita sebagai owner memang harus tahu juga kondisi burungnya. Burung mau disiplin, burung mau patuh, kalau dia capek ya pasti akan mampir juga mas, pasti akan mencok juga lah. Kita itu sebenarnya dari berbagai macam komunitas mas ya. Jadi di Jogja itu ada berbagai macam komunitas. Biasanya kita kumpul jadi satu di hari Minggu sore mas. Di hari Minggu sore di alun-alun Kidul kita biasanya kumpul di sana. Kita edukasi di sana. Jadi selain kita kumpul nerbangin burung bareng di sana, kita juga edukasi di sana. Jadi mengenai burung baru bengkok kepada teman-teman pemula, kepada masyarakat yang awam tentang burung baru bengkok, kita sampaikan di sana bahwasanya burung baru bengkok itu seperti ini nih. Cara ngelatihnya seperti ini nih. Nah, jadi
secara tidak sengaja teman-teman yang datang ke alun-alun kidul tuh paham dan tahu, oh caranya kayak gini, oh burung itu tuh bisa balik diterbangin, bisa balik lagi tuh caranya kayak gini. Nah dari situ kita edukasi ke teman-teman. Teman-teman kalau misalkan ingin memelihara dan ingin hobi burung seperti ini, yang diutamakan dulu harus siap-siap mental, Mas. Karena burung seperti ini ya bukan seperti remotan itu, Mas ya, bukan seperti drone diterbangin, di remote balik lagi gitu, enggak. Jadi kita nerbangin burung, pilihan dia balik atau enggak itu aja. Karena seperti ini memang ada step by stepnya, enggak asal-asalan beli burung langsung diterbangin kayak gitu, enggak. Kalau misalkan kita beli burung nggak kita latih dulu, tahu-taunya kita beli burung free fly nih, kita beli burung tapi sekarang sudah free fly, kita pindah owner itu harus adaptasi juga, Mas. Kalau nggak adaptasi, misalkan kita beli burung kayak gini, udah skill free fly, otomatis kan dia masih inget sama owner lamanya, nggak inget sama owner barunya. Nah di owner baru itu kita harus adaptasi dulu. Kalau nggak kita adaptasi, baru datang langsung diterbangin, 100% pasti hilang. Yuk, hitung 1, 2, 3. Kita main burung, tapi kita juga menjaga kelestariannya burung juga. Salah satunya itu. Kemudian jadi kalau teman-teman menemukan burung seperti ini, pasti burung-burung seperti ini pasti ada pemiliknya. Jadi salah satu contohnya pasti ada di ringnya, di ring burung ini pasti ada nomor teleponnya. Silahkan dicek, nanti dihubungi pemiliknya pasti ada. Ataupun kalau enggak ya kita up di sosial media. Ya mulailah untuk breeding atau beternak. Karena memang ini burung-burung dilindungi, kita seharusnya sudah tidak mengambil dari alam, tapi memang harus dari peternak atau penangkar. Ya. Oke ya. Zoom. Fokus nang makau ya. Oke ya. Ya, zoom enggak apa-apa. Dono nang kene kono wae. Jadi kita lengkap. Oh, omahan di sini. Ya wis, yuk. Terus agak sana.